Lazarus itu sebenarnya udah jelas ya. Ketika orang kaya itu meninggal, dia itu pergi ke alam maut yang namanya Tartarus. Sedangkan kalau si Lazarus itu sebagai orang percaya, dia itu pergi ke pangkuannya Abraham, yaitu Firdaus. Nah, misalnya kalau saya meninggal, tubuh saya akan membusuk di dunia ini, tapi roh dan jiwa saya itu akan dituntun oleh malaikat melewati udara ini, langit ini, sampai ke Firdaus. Jadi jangan berpikir ketika kamu mati gitu, set langsung ke surga atau langsung ke neraka. Enggak, jangan keenakan. Melewati dulu. Makanya Rasul Paulus berkata, lawan kita roh-roh yang ada di udara. Ketika dia tidak punya Mesias, ketika dia tidak percaya Yesus, maka rohnya akan tertahan di udara ini. Karena setan-setan itu akan melucuti dia dan menggugat dia akan dosanya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, bingung dia mau kemana. Itulah neraka bagi dia. Itulah alam maut itu bagi dia, Tartarus itu, Tartaru kalau dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau dia percaya Yesus, ada malaikat yang menuntun rohnya kepada Firdaus. Dan itu pun selama perjalanannya ke Firdaus, perbuatan baiknya itu akan mengikuti dia. Dan dosa-dosanya itu akan menuntut dia selama perjalanannya ke Firdaus. Jadi gak ada yang instan. Makanya kita perlu berbuat baik. Karena itu menyertai kita. Bukan berbuat baik agar kita masuk surga, ya enggak. Kita sudah pasti ke sana. Tetapi lama atau cepatnya itu tergantung apa yang kamu lakukan. Karena perbuatanmu mengikuti kamu. Apakah kamu ke Firdaus, tapi tidak secepat itu. Gitu, nggak mungkin dong upah yang diterima Rasul Paulus dan yang kita terima itu sama. Atau si Matius atau siapa gitu kan, enggak kan? Jadi orang meninggal percaya Yesus, rohnya akan dituntun malaikat menuju Firdaus. Orang yang tidak percaya Yesus, dia akan diseret, dituntut oleh maut oleh karena dosanya. Dan ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, semua yang menunggu di Firdaus, semua yang menunggu di Tartarus, tubuhnya orang mati akan dibangkitkan, dipersatukan dengan roh mereka yang ada di Tartarus dan yang ada di Firdaus. Kita yang masih hidup ini, ketika dia datang, tubuh kita akan mati seketika, diubahkan. Dalam 1 Korintus 55 itu menjadi tubuh yang mulia sama seperti tubuh Kristus. Dan kemudian kita akan dihakimi. Kambing dan domba akan dipisah. Kambing akan dilemparkan bersama dengan binatang itu, nabi palsu serta para pengikutnya, dibuang ke dalam maut. Dan kita akan ditempatkan di langit bumi baru. Disitulah kota kudus Yerusalem baru dalam Wahyu 22 turun. Disitulah pemerintahan kekal selama-lamanya terjadi. Artinya misi Allah yang sejak semula untuk menciptakan bumi ini tanpa dosa itu dipulihkan di langit bumi baru. Jadi kembali kepada tujuan yang semula. Begitu.